Saat ini pelajaran tentang kejatuhan, bagaimana Allah mau menyatakan kembali peringatan. Ada peringatan di sana tentang jika saya percaya dan menurut akan Allah, maka saya akan menerima hidup yang kekal itu. Bahwa kita punya, jadi gini, human nature kita itu kan pengen tahu. Udah di-built in itu dalam diri. Tapi rupa-rupanya nggak semua kita perlu tahu. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Saat ini kita sudah berada di triwulan kedua tahun 2022 dengan judul besar pelajaran yaitu Kitab Permulaan. Dan saat ini kita ada di pelajaran kedua dengan judul Kejatuhan. Seperti biasa, saya akan menawarkan bagi pemirsa, seluruh teman-teman sahabat yang rindu untuk belajar Sekolah Sabat bersama-sama dengan kami memberikan buku Sekolah Sabat secara gratis dikirimkan langsung ke tempat Anda masing-masing. Jadi silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat ini secara gratis. Kami rindu untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara semua belajar firman Tuhan yang terutama sepanjang triwulan ini akan diambil dari buku Kejadian. Baik, saya sudah bersama dengan sahabat-sahabat di sini dan saya perkenalkan terlebih dahulu ada Norman Tamunan, Shalom. Shalom. Ada BJ Aritmana, Shalom. Shalom Yola, Shalom pemirsa. Ada Pendeta Christian, Shalom, Shalom, Pendeta. shalom semua. Dan juga Pendeta Leroy Pakmahan, Shalom. Shalom semuanya. Oke, ini kalau kita belajar tentang judulnya kan kejatuhan. Kita tahu ya, kejatuhan manusia gara-gara ditipu sama ular, sama setan. Teman-teman di sini pernah nggak punya pengalaman ditipu orang, ditipu kekasih mungkin, dikhianati, dan kenapa bisa sampai tertipu? Pernah sih waktu itu, jadi ceritanya masih kuliah gitu kan. One day ada yang nelpon gitu kan. Halo Pak Norman, iya kami dari ojek online. Ya kami ada buat kesalahan server, jadi tolong dimasukkan kode OTP-nya. Waktu itu kan masih kuliah, masih nggak ngerti. Iya, tingkat 1 bilang apa sih nggak ngerti. Dan kebetulan memang SMS-nya masuk gitu kan, jadi kayak oh ini kodenya nih, udah dikasih sebut lah. Nah beruntungnya adalah waktu itu karena masih kuliah, saldonya nggak ada kan, 0 kan, jadi udah kasih aja lah gitu. Siapa tahu kamu kasih saldo tuh gimana gitu kan. Belakangan kok tiba-tiba ini aplikasinya nggak bisa diakses gitu kan. Akhirnya langsung telepon ke pusatnya, atau terus mereka bilang, Mas lain kali jangan dikasih ya karena itu kode penting. Terus oh oke, berarti memang tidak boleh. Nah selanjutnya orang yang sama namanya yang sama telepon, saya biarin dia panjang kali lebar ngomong, oh iya oke Pak, terus saya matiin udah ketahuan tuh akhirnya gimana mereka. Oke. One online ya. Thank you. Pendeta Christian? Ya, kalau saya pernah hubungan berpacaran waktu itu. Waduh, Berat. Bukan istri saya, Disclaimer dulu. mantan pacar ya. Jadi pada waktu itu sudah berjanji untuk ya sama-sama untuk kedepannya. Tapi singkat cerita dia ada lain. Jadi memang waktu itu masih istilahnya cinta monyet ya kalau tidak salah itu. Jadi saya masih mungkin bisa dikatakan masih labil dan sempat menangis juga karena saking sayangnya sudah berjanji ya. Artinya apa ya? Ya begitulah.
Aduh, semoga nggak nangis nih sekarang. Enggak, dapat yang lebih baik. Oh, betul. Thank you ya lah. Kalau saya pernah ini waktu awal saya kerja, saya pulang itu naik bus karena saya mungkin nggak usah sebutkan namanya. Dan saya lagi kurang sehat pada saat itu. Tiba-tiba ada seseorang masuk, dia seperti menawarkan brosur-brosur pengobatan tradisional seperti itu, dan dia bilang seperti mau mengecek yang mana kaki sakit begitu. Ternyata dia merogoh kaki saya ini seperti dipijit, tapi ternyata dia mau menjat HP saya itu jatuh dan diambil teman yang sebelah. Jadi mereka keluar, ada orang yang mengatakan sebelah saya bilang, "Pak, itu kamu ditipu. Saya tadi mau intervensi, takutnya saya digebukin karena mereka berkelompok." Saya turun, singkat cerita sudah tidak dapat ya, tertipu. Karena waktu itu saya merasa, karena saya lagi sakit, ini ada menawarkan kesembuhan seperti ini ya. Wah, ternyata inilah diperdaya namanya. Oke, thank you. Ternyata. Ya karena sayangnya sama istri, pengen memberikan surprise. Entah kenapa saya lagi browsing sosial media kan, ada penawaran. Alatnya itu adalah alat yang untuk masak lah ya, untuk masak. Harganya murah. Murah sekali nih saya pikir. Lalu saya pesan. Pas tiba barang itu, kok beda ya gitu. Lalu dihubungi si penjual, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Ada ketipu ini. Gitu. Ya online. Oke, terima kasih. Ini semakin ke arah sini semakin banyak penipuan ya. Kita tahu juga ceritanya. Tapi kita akan lihat cerita penipuan pertama di dunia ini. Jangan kemana-mana. Pelajaran kedua, triwulan kedua tahun 2022. Judulnya adalah Kejatuhan, dan ayat hafalannya terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. DJ, boleh bantu kita dalam berdoa? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami sembahkan kepadamu atas segala berkat-Mu melimpah kepada kami. Pada saat ini kami ingin berdiskusi, sekolah sahabat, biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu boleh hadir dalam hati kami masing-masing, agar pelajaran tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami, sembari kami menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you. Nah, kalau tadi teman-teman udah berbagi cerita tentang pengalaman ditipu. Kalau sekarang sepanjang pekan ini yang sudah kalian pelajari, poin apa yang kalian bisa dapatkan? Pendeta Christian mungkin. Jadi kalau pekan yang lalu tentang bagaimana mengembalikan kepercayaan umat-umatnya dengan menyatakan Allah, saya adalah pencipta, Allah itu adalah pencipta. Saat ini pelajaran tentang kejatuhan, bagaimana Allah mau menyatakan kembali peringatan. Ada peringatan di sana tentang jika saya percaya dan menurut akan Allah, maka saya akan menerima hidup yang kekal itu. Namun ketika saya tidak mengindahkan akan peringatan yang diberikan mengenai kejatuhan ini ya, maka nasib saya akan seperti ular. Nanti kita akan bahas sebentar. Seperti ular. Apa nasib ular? Nanti kita akan bahas bahwa akan ada kecenderungan berbuat jahat, dan akan ada penghakiman di sana, dan akan ada kutuk. Ya, itu yang saya dapatkan pelajaran kedua. Oke. Thank you, Yala. Jadi kalau menurut saya, kejatuhan ini adalah sumber dari segala yang kita rasakan sekarang. Yaitu mungkin kita kadang-kadang penat, capek kerja, tapi ternyata kalau melihat pelajaran, ternyata itulah asal mulanya, dan jadi kita tidak kaget lagi. Jadi kita tahu kejatuhan. Dan hebatnya Tuhan adalah sebelum kejatuhan selalu ada peringatan. Nah, kita sering miss, padahal kita sudah diingatkan ya, baru kejatuhan itu terjadi. Dan setelah kejatuhan ada harapan. Makanya orang baik itu jatuh 7 kali tapi dia bangkit 8 kali. Amin. Iya. Yang penting sini penulis coba, kalau sebelumnya kan dia penulis mencoba membawakan mengenai
keimanan kita kepada Tuhan. Kalau yang sekarang, penulis mau coba sampaikan bahwa selain ada yang namanya iman, ada juga pengharapan. Karena pelajaran sekolah sahabat kita ini kan mengenai kejatuhan, bukan hanya sekedar mengenai udah saya jatuh berdosa selesai, enggak. Tapi tadi seperti yang Bang BJ bilang, ada pengharapan di sana. Ada apa ya? Ada sesuatu hal yang membuat kita tidak selamanya bermurung hati, tapi di ujungnya itu ada kabar baik, ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan dari kesusahan yang memang sudah sangat parah, dan kalau boleh dibilang sih emang karena masalahnya kita sendiri gitu. Ini walaupun kita jatuh, walaupun kita bersalah, tapi Tuhan kasih, yuk bangun yuk, bisa yuk jalan lagi yuk, sini yuk gitu. Oke, thank you Norman. Meta Heroy. Saya melihat bahwa pelajaran ini seperti memberikan kepada kita nasihat bijak, ya, bahwa kita punya, jadi gini, human nature kita itu kan pengen tahu, ya. Udah di-build in itu dalam diri. Tapi rupa-rupanya nggak semua kita perlu tahu. Kalau dia yang jelek-jelek nggak perlu tahu lah gitu. Kalau dia orang muda kan begitu ya, suruh cerita. Tahu nggak katanya? udah ngomong begitu pasti nggak bagus itu. Udah lebih bagus kan? Udah, saya nggak mau tahu gitu. Mau tahu nggak? Nggak tahu. Nggak mau saya mau tahu gitu. Jadi lebih bagus yang bagus-bagus saja. Mengapa? Karena ada bedanya Allah itu dengan manusia. Ketika Allah tahu yang buruk, dia tetap suci. Kalau kita tidak, kita tahu yang jahat, maka kita bisa kehilangan inosensi kita. Ketidakbersalahan itu. Hilang inosensi. For what? Nah, itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa. Terima kasih. Oke. Kalau tadi dari teman-teman cerita mengenai ditipu gitu ya. Kalau saya pikir-pikir kenapa ya kita bisa ketipu? Pendeta Leroy, karena lihat-lihat kan, lihat media sosial. Masuk dari indera penglihatan. Norman dari telepon, masuk dari pendengaran. BJ, sempat di ini indra merasa, dan pendeta Christian, ini udah hati. Paling berat nih, pakai hati. Bukan indra keenam. Jadi sama seperti Hawa pada waktu itu, ya ular juga masuk dengan indra-indra ini gitu ya. Karena ketika dia berbicara, dia bilang lihatlah ini buahnya gitu. Pertama dilihat dulu kan pakai mata, terus dia dengar ular berbicara, terus pegang aja, kita cobalah gitu. Ini bagaimana cara setan juga akan masuk melalui indera-indera kita. Betul. Dan bagaimana kita bisa menjaga indera kita supaya kita tidak tertipu sama seperti Hawa. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi Pendeta Christian sempat sebutkan mengenai ular. Nih, apa nih penjelasannya Pendeta? Jadi berbicara dari pelajaran hari Minggu tentang ular ini, menekankan tentang memang ular itu jahat, ya. Jadi bukan hanya simbolis, tapi memang literalnya ular itu. Jadi ular itu berbisa, ular itu jahat. Nah, dibawakan pada kisah penciptaan waktu manusia berdosa, manusia pertama berdosa ini, di pelajaran hari Minggu ingin menunjukkan bahwa tentang penampilan ular itu di pandangan manusia pada saat itu bukan jahat yang kita lihat sekarang ini tentang ular. Jadi matok, tapi bagaimana keindahan ular itu yang diciptakan oleh Allah. Dan setan memakai ular itu. Jadi dari pandangan Hawa, dia melihat ular itu di dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 ya. Di situ dikatakan paling cerdik dan paling indah. Bisa saja kalau saya banyak pengetahuan, ya, banyak yang disebutkan orang saya itu orang pintar. Bisa saja setan memakai saya yang pintar ini untuk mengelabui orang-orang dan membawa orang itu kepada kejahatan, kepada dosa. Jadi setan itu luar biasa. Jadi ketika kita sadar kita itu ada kelebihan,
mari kita datang merendahkan hati kita. Jangan kita tinggi diri, tinggi hati. Oh, saya bisa lakukan semuanya. Akhirnya setan membuat kita untuk menjatuhkan diri kita dan menjatuhkan orang lain. Nah, sehingga akan ada nasib daripada ular ini ketika kita sudah ada di posisi ular atau sudah mengizinkan ular itu, sifat ular itu masuk dalam kehidupan kita akan bernasib sama seperti ular itu. Apa nasibnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Ya, mungkin ada yang mau nambahin? Iya, sebenarnya tadi pendeta udah bilang juga bahwa nih ular itu kan sesuatu hal yang indah gitu kan, satu hal yang luar biasa yang kalau bahasa anak-anak itu it's magnificent, luar biasa gitu kan, menyenangkan dengan ular. Tapi ya itu masalahnya adalah kadang yang aku suka kepikiran, kenapa Tuhan izinkan si iblis ini masuk dalam ular gitu loh? Kalau memang ular secerdik dan sehebat itu, bukankah dia bisa melawan? Iya kan? Kadang memang tadi pendeta bilang kita tanpa sadar diperalat, dan lebih konyolnya lagi kita menyadari bahwa ya udah ayolah, udah tanggung nih, udah pelan tanggung nih, sikat aja udah gitu. Jadi orang mau bilang iya saya kan tanpa sadar saya tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi kan Anda membiarkan hal itu terjadi, tetap terjadi. Dan itulah kenapa Tuhan kasih koman keras buat ular ya, karena memang dia membiarkan. Padahal kalau kita bicara kita ini cerdik, dia ini hebat gitu, tapi dia membiarkan dan diperalat gitu. Oke. Saya jadi kepikir tadi yang pendeta katakan bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk kepo gitu ya, ingin tahu. Karena kita lihat dari anak-anak kecil, anak-anak bayi aja, mereka selalu ingin tahu. Mereka pengen tahu apa itu sendok, mereka pengen tahu apa itu gantungan kunci yang bisa ada suara-suaranya. Mereka mau tahu semuanya, mereka mau ambil, mereka mau gigit atau mereka mau itu. Dan ada kadang-kadang hal yang kita nggak perlu tahu, sama seperti yang Tuhan sudah cut dari awal tuh, kamu nggak perlu tahu yang jahat, kamu tahu aja yang baik. Dan saya pernah membaca dari ucapan Rono Buat juga bagaimana ketika pada akhirnya Adam dan Hawa tahu yang jahat, mereka melihat daun gugur, mereka sedih sekali gitu, sedih banget gitu, karena mata mereka terbuka akan sesuatu hal yang jahat. Mungkin DJ ada yang mau ditanggapi dari ini? Iya, memang itulah curiosity ya, atau rasa penasaran ini memang, makanya Ellen White atau Roh Nubuat selalu mengatakan bahwa dari sekecil apapun anak baru lahir pun, setan tuh sudah berusaha keras supaya apa? Membuat anak-anak ini menjadi apa dia, kuasa, di bawah kuasa dia, yaitu makanya dibutuhkan orang tua untuk selalu mengarahkan dan menjaga curiosity ini. Dan baik sekali bahwa kita, apa khususnya anak-anak muda ya, kalau kita lihat salah satu kenapa Hawa ini jatuh adalah karena ketika dia berbicara dengan setan, dia biarkan terus pembicaraan tersebut berlanjut, jadi akan semakin besar. Dia tahu bagaimana setan tahu bagaimana mengentertain curiosity kita, dan akhirnya kita jatuh. Bagaimana kita bisa, kalau sudah bisa deteksi dari awal ini sudah, wah ini tidak bagus, lebih baik cut dari awal. Jangan mau coba-coba, jangan mau karena seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi, kita tidak perlu tahu yang jahat. Karena once, saya selalu mau bilang kalau lebih bagus tidak jatuh sama sekali dibanding sudah pernah jatuh terus kembali, karena itu akan menghantui kita seumur hidup dosa tersebut. Karena kita sudah pernah merasakan hal yang jatuh, jadi cut dari awal. Jadi saya jadi ingat ceritanya Yusuf ya, ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia lari gitu. Dia nggak negosiasi dulu. Dia bahkan kayak meninggalkan bajunya, dia lari gitu. Pokoknya kabur aja lah dulu gitu. Sedangkan Hawa pada waktu itu dia dengerin terus kan, dia pantengin terus ular ngomong apa, oh gitu ya. Kadang-kadang kita juga gitu dengan pencobaan gitu. Kita mau bermain-main, kita merasa bahwa oh nggak apa-apa, ini masih boleh lah, sampai sini masih boleh kok, saya kuat kok Tuhan gitu kan. Tapi kita lupa bahwa ular itu, iblis, setan itu sangat, dia punya permainan psikologis yang ribuan tahun gitu belajarnya, jadi luar biasa. Manusia sempurna saja jatuh, apalagi kita yang sudah tidak sempurna ya. Pendeta. Dan apa yang jadi statement dari ular atau serpent ya, serpent. Bagaimana terjemahkannya serpent ya? Karena bukan sekedar ular sebenarnya.
membuat conversation dengan Hawa ya. Dan itu kita ingat sebagai pertanyaan pertama di Alkitab. Pertanyaan yang jadi ya benar, kejadian atau ya kitab Genesis ini menjadi kitab permulaan dari segala sesuatunya. The fall ada di situ. Kitab pertanyaan pertama, dan kemudian kita tahu bahwa setelah ular maka kemudian Allah yang bertanya. Dan ada beberapa kali, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan interrogatif ya. Tapi tidak mencoba untuk menipu, tapi mencoba untuk mempertanyakan di mana keadaanmu sekarang, kan begitu. Beda dengan ini. Ya, lalu bikin klaim-klaim yang tidak tepat ya, yang pada akhirnya merusak manusia. Ya. Nah, itu yang saya lihat luar biasa ya. Be careful. Ya. Oke, ini karena pendeta sudah mention tadi, setan menggunakan firman Tuhan untuk menipu. Bahkan kita lihat di pencobaan Yesus pun setan mengutip gitu ya. Gimana caranya supaya kita nggak tertipu dengan itu? Tadi kita udah pertama tipsnya kalau pencobaan, go gitu, lari, run for your life gitu lah istilahnya. Terus sekarang kalau kita dihadapkan dengan kita dikasih nih dengan firman Tuhan, kayaknya ini benar nih. Tapi gimana caranya supaya kita nggak ketipu? Norman? Satu hal, permasalahan paling mendasar dari Hawa adalah egonya. Waktu dia ngobrol sama ular, dia nggak kepikiran. Tapi begitu ular mention, kamu kan sama seperti Allah. Makanya kalau kita kan di Kejadian 3 ayat 6 kan, Tuhan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Bukankah ini frasa yang diberikan Tuhan ketika dia mendirikan hari? Hari itu baik. Dan dia menggunakan hal yang sama. Bahwa itu baik. Seakan-akan bahwa, aku bisa berdiri sendiri, menjadi makhluk yang independen gitu kan. Nah, kadang-kadang kita tahu ini salah. Tapi ego kita main di situ. Oh bisa, oh aman, oh ayo. Dan begitu dilihat ujungnya, ya kayaknya bakalan jatuh nih. Ya jangan jatuh. Ya udahlah ya gitu. Ya udahlah ya. Ya udahlah jatuh akhirnya gitu. Oke, kalau BJ? Ya, jadi memang kalau mengenai tadi wanita yang jatuh ya, apa namanya, Hawa ya. Bagaimana ini penting kita tahu. Sekarang ini manusia, walaupun kita baca firman Tuhan, itu bukan jaminan kita nggak akan jatuh. Gimana nggak baca? Benar. Baca aja nggak jaminan. Gimana nggak baca? Kan lebih parah lagi. Dan tadi sudah baca, kita harus dekat juga dari si yang menuliskan firman tersebut, yaitu Tuhan. Kita harus berdoa. Kita lihat Hawa, dia jauh dari siapa? Adam dan dari Tuhan. Nggak ada support system dari situ si Adam, dan dia jauh dari Tuhan. Sehingga dia akan terbawa untuk melakukan keputusannya sendiri. Jadi ketika kita sudah juga belajar firman Tuhan, bukan berarti juga karena kita suka menghakimi orang. Ini orang katanya dia paling jago ini, guru sekolah sahabat itu apa, tapi kok dia juga jatuh juga. Well, karena memang mempelajari firman Tuhan bukan jaminan kita tidak akan jatuh. Terbukti. Tapi justru tapi juga apalagi kalau tidak mempelajari firman Tuhan. Jadi kita tidak cukup mempelajari firman Tuhan, tapi harus dekat dengan firman tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Berdoa, minta tuntunan supaya kita tidak jatuh. Jadi bagaimana supaya kita tidak seperti Hawa ya, tergoda dan jatuh. Di dalam Alkitab, kitab Yohanes terlebih khusus bahwa gembala itu mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal suara gembala itu. Ya, jadi kita akan tahu, oh ini firman Tuhan ini yang benar, yang mana, yang salah, yang mana. Karena begini, kadang-kala kita belajar firman Tuhan sesuai dengan Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan di situ bukan hanya sekedar baca, kita buka Alkitab baca, oh saya sudah tahu. Tidak. Artinya kita fokus kepada firman Tuhan itu dan apa yang menjadi pelajaran saya, yang saya mau hidupkan. Kadang-kala kita belajar firman untuk menjatuhkan orang, ya kan? Untuk mencari kesalahan orang, untuk membenarkan diri. Bukan Alkitab itu yang
membawa kita dalam kebenaran, tetapi kita yang membawa itu dalam diri kita sebagai pembenaran untuk ini salah, saya yang benar. Yang terjadi pada imam-imam dan orang-orang Saduki kan. Nah, kenapa sampai Yusuf tadi sudah dibahas, kenapa sampai Yusuf dia bisa tahu cara untuk tidak tergoda dan jatuh, dia lari. Itu bukan hanya karena saya tahu, tidak. Kita lihat latar belakangnya, orang tua memang mengkhususkan dia untuk merenungkan, cara merenungkan firman Tuhan itu seperti apa. Orang tuanya menuntun dia, membuat cara belajar bagaimana, itu latar belakangnya sehingga dia bisa menang. Bukan, saya bisa menang hari ini karena saya belajar hari ini. Tidak, karena dia sudah terbiasa, sudah menjadi teladan dalam belajar firman Tuhan. Makanya apa saja yang diperbuat berhasil. Berhasil dalam arti apa? Kita bisa menang, kita bisa sukses, kita bisa berhasil untuk menghindari pencobaan-pencobaan yang datang. Oke. Ada satu pelajaran di sini, bersembunyi dari Tuhan. Misalnya kalau kita guilt ya, rasa bersalah gitu ya, kita sembunyi. Saya pernah ngerasa bersalah sama orang tua saya, padahal saya jatuh di got gitu ya, tapi saya takut pulang. Padahal kaki udah berdarah-berdarah gitu ya, tapi takut pulang karena kayak ngerasa salah gitu, karena udah kotorin baju, udah mungkin disuruh jangan main keluar tapi malah main gitu ya. But menurut saya ini masih satu tanda yang cukup baik gitu, karena kita masih ada rasa bersalahnya. Kayak murid yang pertama kali nyontek kan keringat dingin gitu ya, takut banget. Tapi makin lama makin jago, biasa aja gitu. Nyonteknya udah nggak ada rasa bersalah lagi, udah nggak ada mau bersembunyi dari Tuhan itu. Ternyata ada yang mau diberikan penjelasan mengenai hal ini. Ketika kita bersalah, maka muncullah memang perasaan-perasaan seperti itu ya. Ada saya nggak akan diterima lagi dan segala macam kan. Nah tapi ya sekali lagi, walaupun itu menjadi sesuatu yang negatif ya dalam pikiran kita, tapi setidaknya itu juga membawa kita kepada satu harapan bahwa dia masih punya grace untuk saya kan begitu. Tapi ya jangan diulang-ulang begitu ya kan. Kesalahan ini kan luar biasa. Jadi bisa beranak pinak dosa itu. Ya, dia nggak hanya ada di situ. Misalnya besarnya misalnya 1 sentimeter kubik, itu nggak bisa hanya di situ. Dia akan bertumbuh karena dosa akan melahirkan dosa, dan itulah yang menjadi efek domino dari dosanya di orang tua kita yang dulu ya. Nah, itu yang terjadi. By the way, mengenai tadi yang ditanya mengenai ada orang bahkan mengutip ayat. Nah, kita di dalam Alkitab ada banyak contoh itu. Contohnya Yeremia, masih ingat? Kepada orang-orang Anatot, justru dia yang bukan Anatot, keturunan apa itu ya, dia ngajak seperti gini, ada pendeta ngajari anggotanya merokok seperti itu lah itu. Dia ajak, ayo minum yuk, ayo minum bir, minum apalah, entah apa diminum, ada kita minum katanya. Tapi kemudian orang-orang ini bilang, saya lupa namanya, kok jadi saya lupa ya, Berekhanya atau siapa? Mereka bilang enggak, dari leluhur kami tidak pernah seperti itu. Dan bukankah juga Allah pernah seperti membujuk Petrus untuk tolong makan ini? Enggak bisa, enggak mau. Nah, yang saya maksud begini adalah tipu-tipu banyak ada, bahkan dengan menggunakan firman Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah izinkan kita hanya pada level people of the text, tapi it should be people of the context. Nah, bagaimana bisa terjadi? Menjadi tahu konteksnya bagaimana? Ya belajar lebih banyak. Ditambah lagi seperti yang Biji juga katakan bahwa lihat nih, firman itu jangan hanya menjadi dabar, maksudnya jadi firman, matter, only word, tapi itu must be someone. Jadi itu menjadi personality Yesus ya, dia yang berkreasi dalam diri saya. Sehingga tadi yang ego-ego itu ya kan, karena juga ada orang kan jadi bilang, egonya naik karena apa? Ini sekolah sahabat bagus ini. Dia jadi pendiskusi bagus ini kan. Justru dalam pelayanan jadi sombong dia. Kalau waktu dia belum pelayanan nggak sombong dia.
Tapi setelah jadi guru aja jadi jatuh dia. Jangan seperti itu ya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Aku ada pertanyaan pendeta. Wah, semangat nih. Ada pertanyaan nih. Kan di Kejadian 2 ayat 25 itu di situ kan tertulis mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, di sini kalau dibuat bahasa Ibrani-nya adalah aram, pendeta kan. Nah, masalahnya bahasa ini juga digunakan. Aram ini digunakan juga kepada ular di Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, di sini malah aramnya lebih menunjuk kepada licik. Apakah memang kalimat aram ini bermakna ganda dalam artian memang Tuhan ciptakan yang satu polos sedangkan yang satu bisa menjadi licik, atau gimana nih pendeta? Karena ini bisa jadi misinterpretasi gitu. Dan inilah yang disebut namanya dengan menentukan meaning dengan konteks. Kan begitu. Itu jangan menjadi people of the text, tapi people of the context. Karena sama seperti bahasa Indonesia juga bukan. Tahu dan tahu. Beda kan? Dan itu bedanya luar biasa. Apakah kemudian ketika kita suka makan tahu menjadi berpengetahuan begitu? Enggak, enggak ada hubungannya juga kan begitu. Nah, jadi sama seperti itu. Hanya memang masoret, orang-orang masoret itu kemudian pada akhirnya membuat interpretasi dengan hanya meletakkan titik. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat root-nya sama, karena konsonan semuanya kan. Huruf Ibrani itu kan awalnya ditulis konsonan semua. Vowelnya itu dalam bentuk apakah garis datar begini, atau seperti bentuk T, atau titik. Titiknya ada berapa, begitu-gitu menentukan. Jadi titik itu hati-hati, bisa salah baca jadinya kalau salah titik. Dan untuk kasusnya kata arum tadi, ya benar, arum itu untuk manusia. Tapi untuk ular seharusnya tidak arum, tapi u dia. Karena dia titiknya dibuat di tengah. Jadi ada huruf di situ yang wow, ya itu wah itu titiknya di tengah. Sementara untuk manusia di titiknya di atas. Hanya mungkin sebagai tambahan juga, ada barangkali perlu dipahami ya. Karena begini, ada pengertian dari yang dikatakan ular ini ada benarnya gitu ya. Godaannya itu ada benarnya. Karena buktinya ketika Tuhan berkata, mereka menjadi sama seperti salah seorang dari antara kita. Jadi ada kesan bahwa, oh iya ya, akibat pencobaan itu, manusia menjadi sama seperti salah seorang. Entah siapalah salah seorang dari Allah itu, kan begitu. Yaitu kualifikasi tahu yang baik dan yang jahat. Nah, tapi jangan lupa, Tuhan waktu mencipta, ini pelajaran pekan lalu, Dia waktu mencipta semuanya baik. Dan manusia itu diciptakan bukan menurut gambarnya karikatur, bukan, tapi menurut gambar dan rupa Allah. Artinya sempurna dong. Kan begitu. Itulah sebabnya di sini adalah masalah transliteration penerjemahan kata kerja haya. Nah, haya ini bisa diterjemahkan menjadi be verb atau verb of being ya. Saya adalah seorang begini ya. Nah, tapi bisa juga menjadi ya verb biasa, become. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah dicap jadi pasal yang sama, ini diterjemahkan berbeda. Jadi pada waktu dipakai untuk ular diterangkan itu jadi be verb. Tapi pada waktu untuk manusia diterangkan seperti mereka itu menjadi. Jadi seperti ada sesuatu yang dibuat sehingga mereka menjadi seperti itu. Padahal tidak. Dulunya manusia itu sudah seperti Allah. Tahu ini dan itu. Tapi ya akhirnya jadi malah tidak sama seperti Allah karena telah memakan buah pohon itu. Itu yang saya lihat sepertinya ada sesuatu di situ. Tapi artinya ini masih fundamental, masih basic information. Nah, bisa diperlanjut nanti ya untuk ya mungkin ditanya di sekolah sahabat masing-masing bisa lebih paham soal ini. Terima kasih. Oke. Ayat hafalan kita, janji pertama Tuhan itu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan ular ini, antara engkau, ular dan perempuan ini. Tadi pendeta Christian sudah 2 kali menyebutkan nasib ular. Gimana ini penjelasannya pendeta? Jadi pelajaran dari hari Rabu ini ya, nasib ular. Saya ingin bacakan di
di pelajaran hari Rabu, paragraf ketiga, di situ dikatakan, terikat pada kondisi ular yang hancur memakan debu, terpancar harapan keselamatan umat manusia yang muncul dalam bentuk nubuatan. Bahkan sebelum kutukan Adam dan Hawa yang akan menyusul, Tuhan memberi mereka harapan penebusan. Nah, nasib ular di hari Rabu dan nasib manusia di hari Kamis, kalau kita lihat dan kita baca secara mendalam bahwa sama sebenarnya nasib mereka. Namun perbedaannya adalah si manusia itu yang tadinya diciptakan dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup menjadi manusia. Kalau si ular ini ketika dia menghancurkan konsep penciptaan, akhirnya dia dikutuk menjadi ular yang berjalan di atas debu, memakan debu. Nah, pelajaran teologis untuk kita di pelajaran hari Rabu adalah ketika kita mengambil bagian si ular atau mengambil bagian daripada sifat ular yang cenderung berbuat jahat, dan ketika kita berbuah kejahatan itu, maka kita seperti ular yang memakan debu. Bahkan kalau di dalam kitab Kejadian 3 ayat 14 dan Kejadian 3 ayat 19 itu diartikan kita seperti ditekan-tekan kepala kita untuk makan itu debu. Artinya kita itu betapa jijiknya itu dosa, sehingga kita diibaratkan kita akan kembali menjadi debu ketika kita tidak berbalik kepada Tuhan. Amin. Maka pelajaran ini, nasib ular dan nasib manusia itu akan menjadi sama ketika kita tidak berbalik. Namun ketika kita mengimani bahwa ada janji keselamatan, di situ dikatakan harapan penebusan. Nah, harapan penebusan kalau kita lihat di dalam buku Para Nabi dan Bapa ya, jilid 1 halaman 154 bisa nanti dibacakan bahwa konsep penebusan itu ketika kita di sorga kita akan terus mempelajarinya. Kenapa kita akan terus mempelajarinya? Karena penebusan itu kita tidak bisa habis pikir. Kenapa sampai saya sudah seperti ular, nasib saya sebenarnya akan menjadi seperti ular yang akan diminasakan akhir, tetapi ada harapan. Ketika saya berbalik, Tuhan mencari Adam, Hawa, di mana engkau? Itu bukan karena Tuhan mau kita sadar ya bahwa ketika ada orang lain berdosa, bukan kita menekan dia, bukan kita menjudge dia, kau sudah bersalah, kau ini sudah tunjuk-tunjuk. Tetapi konsep Yesus ketika perempuan yang kedapatan bersinah, ya, Tuhan lindungi dia dan bilang, siapa di antara saudara-saudara yang mau lempar yang tidak berdosa, silakan lempar duluan. Akhirnya mereka pergi. Tuhan melindungi orang berdosa itu. Ya. Walaupun kita sudah ditekan-tekan, makan debu seperti ular, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita kembali. Amen. Jadi betapa luar biasanya tentang nasib kita yang sebenarnya seperti ular, tetapi ada pengecualian ketika kita berbalik dan bertobat. Itu ya. Mijek? Ya, mungkin untuk tambahan sedikit dari Pastor ini mengenai ular ini adalah yang sering juga kita dengar adalah ini adalah Injil pertama ya di Alkitab, dan yang indahnya adalah itu diberikan ketika manusia itu jatuh untuk pertama kali. Dan dari mana Injilnya? Karena kita disuruh diberikan janji bahwa keturunan si ular akan diremukkan kepalanya. Tentunya kita semua tahu di sini ya, kalau perbedaan dari meremukkan kepala dan meremukkan tumit, yang mana yang nasibnya mungkin sudah hancur, lebur, habis ya gitu ya kalau kita. Jadi ada janji di situ. Jadi kita kalau secara singkat kita baca, waduh kok seram sekali seperti ini hukuman ya, aduh keturunan saya akan diremukkan kakinya, tumitnya. Tapi sebenarnya justru ini adalah janji pengharapan yang kita harus pegang terus. Dan hati-hati juga untuk masih berhubungan juga mengenai tadi penghukuman akibat dari dosa tadi. Hati-hati bahwa yang setan suka tawarkan kepada kita adalah mirip seperti yang setan tawarkan kepada Hawa. Yaitu satu, bahwa kita ketika kita melakukan dosa, we can get away with it. Kita bisa nggak akan terkena hukuman tersebut, kita nggak akan mati, kita nggak akan. Itu kan kenapa kita sering melakukan dosa, karena kita rasa hukumannya, atau kita nggak akan kena hukuman dari sini, atau mungkin nggak ada yang tahu, atau mungkin
Nah, kalaupun iya, apa yang kecil, minimal, very minimal. Dan yang kedua adalah kita akan menjadi seperti Tuhan. Kita apa namanya? Ya kan kita yang atur. Kehidupan ini saya yang atur. Tidak perlu ada yang benar atau yang salah. Orang saya, menurut saya ini saya. Jadi dua hal itu yang kita suka sering sekali kenapa kita jatuh. Dan hati-hati juga dengan kita tonton, teman-teman. Karena banyak sekali film-film superhero sekarang itu menggantikan image Tuhan. Yaitu satu apa tadi? Abadi, yang itu tidak bisa mati. Dan juga seperti Tuhan, dia seperti memberikan keselamatan dibanding itu. Jadi kita juga harus hati-hati dengan jebakan setan ini yang menawarkan buah itu terhadap kita. Jadi tadi menjaga jendela panca indera kita ya. Menjaga Supaya- jendela balik kita dikawal, betul. Pendeta, kesimpulan pendeta. Oh, kesimpulan. Padahal pengen mau lebih lama lagi. Baik. Kejatuhan. Ini tidak yang dirancang Tuhan ya. Iya. Ada orang memang punya pikiran yang agak sedikit berbeda, mengatakan bahwa sebenarnya ini kan jebakan Batman Tuhan supaya artinya jalan semua. Jadi sebenarnya koleganya juga setan. Oh, bukan, itu keliru ya, pemandangan yang keliru. Ini adalah by design, bahwa Tuhan ingin kita ini menjadi manusia yang bahagia selamanya, hidup selamanya, kan begitu. Hanya kejatuhan manusia ini pada akhirnya membuat kita harus mengalami penderitaan. Tapi saya suka dengan ayat yang sudah dikutip tadi yang disebut ya. Benar, orang benar itu jatuh berkali-kali ya, sampai 7 kali kan. Tapi dia bangkit juga. Tapi ya kalau boleh janganlah ya, jangan jatuh-jatuh begitu ya. Bijaklah kita, dan orang bijak itu tandanya adalah biar orang yang mengalami. Maksudnya bukan sengaja kita alami dulu keburukan, bukan. Tapi dia bisa belajar dari pengalaman orang. Dan kita banyak belajar dari mana? Dari firman Tuhan. Dari kitab Kejadian yang full of stories. Ada begini, ini pertama kejadiannya begini, oh ini begini. Hasilnya bagaimana? Kita tahu, kita belajar. Buka mata, buka hati, buka pikiran. Lalu putuskan, saya nggak mau mengalami itu. Biarlah nenek moyang saya mengalami itu. Saya mau naik terus, kan begitu. Karena masalahnya ular itu kan begitu ya. Kalau ya dari salah seorang penulis rohani katakan dia itu di pohon ya, dia berterbang begitu ya. Tapi akhirnya dia jadi di tanah. Manusia ya tetap di tanah, nggak terbang kita kan di tanah. Cuman lebih sulit kerjanya gitu kan. Lebih buruk pengalaman ini the serpent ini ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Melalui pelajaran kita sepanjang pekan ini kita mengerti bahwa sekalipun kita jatuh, kita masih punya harapan. Amin. Tapi kalau boleh, jangan jatuh. Jangan jatuh. Apalagi disengaja. Ya, betul. Oke, terima kasih bagi semua yang sudah ikutan diskusi pada saat ini. Kita akan belajar pelajaran selanjutnya. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati.